Ketika kita sholat ketinggalan dan begitu masuk masjid sudah satu saf sudah selesai, sudah penuh, tinggal kita sendiri. Kita berdiri, kemudian di belakang imam, kemudian kita akan milih orang yang akan kita colek. Setelah kita colek, orang itu nggak mundur-mundur. Kita maksudnya mungkin nggak ngerti gitu ya. Nah, terus apakah status sholat kita masih ikut jamaah apa enggak? Terima kasih. Kalau ikut jamaah, tetap ikut jamaah. Ini kan berbicara dapatkah ganjaran 27 begitu. Kalau jamaah walaupun kita di belakang shop juga sendirian, sholatnya mah tetap sah. Cuman kagak dapat 27 begitu. Itu begitu. Jadi harus dibedakan antara sah sholat, antara fadilah berjamaah. Kalau kita barisnya sendirian, maka kita tidak dapat fadilah berjamaah. Adapun sholatnya tetap sah adanya, seadanya. Bagaimana dengan kita colek nggak ngerti? Inilah menjadi kendala. Makanya semuanya harus ngaji. Ketika dia nggak ngerti, bagaimana? Dia diem aja. Uzur, Allah Maha Tahu dah. Moga ganjaran itu tidak hilang. Lantaran kita udah minta tolong, teman kita nggak ngerti. Dicolek. Gitu. Nggak ngerti. Ini menjadi kendala kalau kayak begini nih. Emang begitu, sama aja yang tadi sholat tuh. Makmumnya pengen ngamalin 2 kali salam imam baru diri lah, imamnya salamnya 1 doang yang kenceng, kan bermasalah juga. Assalamualaikum warahmatullah, kan makmum nungguin. Nah inilah muanya kudu ngaji, kurang lebih demikian. Allah alam. Iya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon penjelasannya Pak Kiai tentang keabsahan sholat kita kalau kita nih misalkan sakit di rumah sakit, kemudian dokter melakukan tindakan sehingga dia menampung najis kita Pak Kiai ada di kantong. Nah itu bagaimana supaya kita itu bisa melaksanakan sholatnya dengan sah? Mohon penjelasannya Pak Kiai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kayak begini namanya disebut daimul hadas. Orang yang berhadas terus menerus. Begitu. Karena kencingnya udah dol, dibikin dol. Begitu. Kateter. Dia, ini bagaimana yang kayak begini sholatnya sah? Maka pertama dia wudhunya masuk waktu. Jadi kalau belum dohor jangan wudhu, kalau belum asar jangan wudhu untuk sholat asar gitu. Kalau belum maghrib jangan wudhu. Kalau yang ada kateter bersihin dulu kalau ada najisnya, kalau memungkinkan. Kalau enggak, pokoknya wudhunya sesudah masuk waktu. Kalau sesudah masuk waktu, begitu. Kalau ininya udah, kalau memang ininya memungkinkan untuk dibuka, diganti begitu, dibersihin, sehingga yang masuk lagi sesudah wudhu dalam sholat itu kemudian kencingnya jalan terus, itu bisa dimaklumi. Kalau kemudian tidak memungkinkan, wudhu masuk waktu. Kalau dia nggak bisa wudhu, diwudhuin aja anaknya. Begitu. Kalau wudhu juga nggak boleh, tayamum lah ada ajarannya. Tayamum juga tidak memungkinkan ruangan AC. Ini namanya sholat menghormati waktu. Intinya masih bisa wudhu, wudhu. Selesai wudhu, langsung sholat. Sambil duduk, biar ada begitu. Enggak apa-apa. Biar ada begitu. Tapi wudhunya sesudah masuk waktu. Nanti mau asar wudhu lagi, ibarat tadi dohor. Mau maghrib wudhu lagi, mau isya wudhu lagi. Ini namanya disebut daimul hadas, yang kayak begini.
maka silakan, bagus pertanyaan, sesuatu yang memungkinkan kita bakal bisa mengalami bila keadaan kita sakit. Itu kayak gitu. Kalau tidak mungkin, sholat aja sebisa dia. Karena kita memang nggak mungkin, udah sholat aja sambil tiduran, walaupun nggak menghadap kiblat. Sholat cuman kita niatin kalau udah sembuh diulang nih. Karena ini sholat hanya menghormati waktu. Begitu kita mau wudu nggak bisa, mau tayamum nggak bisa. Namanya faqidut tahuren, orang yang ketiadaan dua alat bersuci. Yang kayak begini wajib sholat sebisa dia, namun wajib mengulang bila sudah normal. Tapi bila tidak normal, artinya tidak normal, malah meninggal belum rapi, Allah Maha Tahu, diampuni bagi dia. Kurang lebih demikian. Allah alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Suatu kali saya pernah sholat berjamaah, sholat Jumat waktu itu ya. Udah lama sebenarnya, ada salah satu jamaah yang pingsan. Kalau sholat jamaah itu nggak ada yang nolong. Suatu-suatu kalau kita mendapat kehalan gitu, bagaimana sebaiknya? Baik, terima kasih. Pernah ditanyakan ini tempo hari, tapi ini bertanya. Jadi bagaimana kita lagi sholat, ada yang pingsan atau meninggal atau apa saja, mau Jumat mau bukan Jumat sholatnya, maka abangku yang mulia batalin sholat kita, tolongin dia, gotong, jangan biarin aja dia, gue lagi sholat ini, tetap lu juga mikirin dia, hatinya kemana-mana. Ntar kalau mati bagaimana nih ya, jangan dituduh gua lagi, sholat lagi mikirin kemana-mana. Batalin sholatnya, gotong dia. Bagaimana ini Jumat masalahnya? Biar Jumat nggak apa-apa. Bagaimana ini dibawa ke rumah sakit sampai nggak keburu dohor juga, jadi asar, nggak dosa. Nyelamatin ini orang lebih didahulukan oleh agama. Andai Jumat kayak tadi, akhirnya kita nggak sholat Jumat, kalau masih masuk waktu, anggap di tengah 3 gitu masih dohor, sholat dohor. Adaan, dosa enggak. Nah ini namanya muslim yang ngerti. Yang diem aja ini, dia berdosa berdosa. Sholat andai kodok masih bisa. Tapi ini kalau nyawa enggak tertolong, nah kita bermasalah. Tolongin dia, cakep pertanyaannya. Kalau ada yang pingsan, batalin sholat kita. Tolongin dia. Itu begitu. Enggak apa-apa. Karena itu yang disuruh agama. Nyawa lebih penting. Sholat masih ada kesempatan. Seperti kayak kebakaran sesuatu yang tidak mungkin. Kita mau sholat terjadi kebakaran, nggak ada yang bantuin. Kalau kita sholat bahaya. Artinya kita sholat ini bagaimana? Ya kita bantuin. Ini bagaimana keburu asar? Kita nggak keburu, ini kagak ada yang gantiin gitu. Nggak ada yang gantiin. Ya ini namanya uzur bagi dia. Baik, terobos saja karena orang itu nggak ngerti. Cuman ketika ditanya bagaimana kalau sop ini jauh, kan sulit juga kita memahaminya. Berarti kita kagak tahu. Kalau sopnya jauh, sulit juga. Dari mana kita tahu dia pingsan? Berarti kita kagak sholat dong dari tadi. Orang kita di baris 20 dari depan, kan nggak mungkin juga. Tapi kalau intinya nggak mungkin sebuah pertanyaan itu diangkat, nggak mungkin. Tapi intinya bila kita tahu maksudnya jauh tuh di baris ke-5, baris ke-6 nih. Contoh nih baris ada orang jatuh, kan kita ada di 3, bisa tahu ngapa itu orang. Terobos saja, selamatkan dia. Kita bilang, bang tolongin ini, Nabi yang nyuruh, ajarannya begini. Nanti orang bakal ngerti. Dan disitulah dakwah. Dan inilah pentingnya kita ngaji. Begitu, pentingnya agar supaya kita bisa paham di dalam aturan-aturan cara nolong-nolong orang. Jangan didiemin, jangan. Ya, biarin aja, jangan. Enggak apa-apa. Nanti enggak sholat Jumat kita, enggak apa-apa. Dosa enggak. Agama inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Segalanya ada skala prioritas.
skala prioritas. Itu begitu. Kurang lebih demikian. Allah a'lam.